Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Kita akan pujikan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka,
Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, apabila pagi hari ini kami masih boleh bertemu, walaupun situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Tapi kami bersyukur apabila pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu melalui tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menyatukan setiap kami dari rumah kami masing-masing, dari kediaman kami masing-masing ya Tuhan. Engkau menyatukan segenap hati dan pikiran kami, dan itu semuanya kami persembahkan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan mengiring langkah kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau melindungi kami di tengah-tengah wabah virus corona yang saat ini sedang melanda dunia ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau terus memimpin, menyertai langkah perjalanan hidup kami, khususnya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi kami semua, umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, jemaat di tempat ini yang harus bekerja menangani pasien di rumah sakit dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan jagai, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan, agar mereka terhindar dari sakit penyakit, khususnya dari wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda bumi. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, terkhusus melindungi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kesembuhan bumi ini dari virus COVID-19 yang saat ini ya Tuhan diperkirakan belum mencapai puncaknya, khususnya di negeri kami Indonesia. Kami berdoa dan menyerahkan kepada-Mu, Tuhan tolong sembuhkan, dan kami percaya wabah ini akan segera sembuh oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan pemerintahan Indonesia yang saat ini memimpin di dalam penanganan wabah ini ya Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden dan juga staf jajarannya, para menteri, juga anggota legislatif maupun yudikatif, semua yang terlibat sampai di tataran daerah. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kebijaksanaan agar bisa bekerja melayani masyarakatnya di dalam penanggulangan wabah ini dengan baik, dan wabah ini boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo menyerahkan ya Tuhan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Firman-Mu yang sebentar akan tersampaikan, kiranya hanya keluar dari mulut-Mu saja ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Silakan Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan,
Tuhan sembunyikan di belakang salib Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan ya Tuhan segala seru doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat-Mu di tempat ini, di GITJ Margoyoso. Tuhan senantiasa memberkati. Yang masih bekerja ya Tuhan, Tuhan senantiasa menuntun menyertai langkah kehidupannya. Tuhan menuntun di dalam pekerjaannya, melindungi, menjagai di dalam kesehatannya ya Tuhan. Yang harus bekerja dari rumah, Tuhan juga berikan kemampuan untuk mampu bekerja dari rumah dengan baik, tetap produktif walau di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sekolah juga Tuhan berkati, walaupun hari ini harus libur, saat-saat ini diliburkan dan harus belajar di rumah. Tuhan senantiasa terus memberkati, memberi kepandaian kepada anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya menyerahkan gereja tempat ini ya Tuhan, majelis jemaat-Mu, Tuhan memberikan kemampuan di dalam melayani seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaan, sehingga kami boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya doa dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita dari rumah kita masing-masing dengan diiringi kidung jemaat nomor 439 bait yang pertama. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Kau sudah memelihara kami melalui setiap pekerjaan yang kami upayakan. Kau sudah memelihara di dalam keseharian kami. Dan hari ini ya Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sedikit apa yang sudah menjadi berkat-Mu bagi kami. Yang menyerahkan persembahan ini ya Tuhan yang di dalam tangan kuasa-Mu. Silakan Tuhan terima dan Tuhan sucikan sehingga menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, khususnya untuk perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini di GITJ Margoyoso. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang menyerahkan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat marifat yang daripada Tuhan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan membawa kemajuan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami menyerahkan persembahan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yang pagi hari ini kami beri tema
jangan takut, beritakanlah, jumpai. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama mengetahui bagaimana pengorbanan Tuhan yang telah berkenan untuk datang menyelamatkan kita manusia. Bukan dengan sekejap mata layaknya mukjizat, namun lebih dari itu, yakni suatu proses pengorbanan yang tentunya sangat menyakitkan untuk dirasakan. Allah yang sudah rela hati meninggalkan putra tunggalnya untuk membuka tabir kehidupan manusia yang sejati, yakni hidup yang senantiasa bersama-sama dengan Allah secara pribadi. Tuhan telah mematahkan kuasa dosa yang hari ini kita peringati, yakni kebangkitannya yang juga menjadi kebangkitan kita bersama. Di momentum inilah pagi ini kita dituntut untuk mengerjakan tugas panggilan kita kepada dunia ini, agar dunia ini juga boleh merasakan sentuhan kasih Allah, anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena iman saja, Bapak, Ibu, Saudara, tidak cukup. Harus ada perbuatan nyata yang menyertainya. Iman saja tidak akan cukup untuk membuat orang lain tahu, apalagi menjadi mengerti dan memahami kasih yang luar biasa itu, yang saat kebangkitannya Tuhan telah berpesan agar hal ini dilakukan para muridnya yang waktu itu pertama kali berjumpa dengan Dia. Juga kepada kita semua, orang-orang yang telah percaya kepadanya, yang pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal di ayat yang ke-10 dari bacaan kita pagi hari ini yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama, jangan takut. Sebab yang bangkit itu sungguh ialah Tuhan Yesus, bukan orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karenanya, ketika salam itu terucap, 2 orang Maria itu langsung mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bukan hanya karena suara ataupun salam dari Tuhan Yesus yang sangat khas, namun ada kuasa yang begitu indah di dalam salam yang diberikan kepada mereka, yang memberi satu kepastian, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ya, benar, Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berpesan agar para murid itu tidak takut, karena Ia benar-benar telah bangkit, bukan hantu ataupun yang lainnya. Pengalaman yang nyata ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak perlu disangkal dengan ketakutan. Justru pengalaman ini adalah pengalaman yang indah, yakni perjumpaan dengan Tuhan, dan itu haruslah menjadikan kita melakukan satu hal lagi yang kedua, yakni beritakanlah. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang telah bangkit itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, harus kita beritakan. Perintah atau pesan yang harus dilakukan kepada para murid-murid perempuan tersebut ialah untuk memberitakan hal itu. Warta kebangkitan Tuhan harus diberitakan kepada seluruh saudara, seluruh murid-muridnya. Kabar genapnya anugerah dari Allah, karena Tuhan Yesus telah bangkit, menggenapi semua rencana keselamatan yang dari Allah pula, yang tentunya akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi manusia. Hal itu harus diberitakan, hal itu harus disiarkan, harus diwartakan, agar siapapun yang mendengar kabar itu menjadi terheran-heran, yang kemudian memunculkan rasa ingin berjumpa pula dengan Tuhan Yesus, ingin merasakan pengalaman yang sama dengan setiap mereka yang telah merasakan pengalaman perjumpaan yang begitu indah itu. Dan apabila Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang ingin merasakan pengalaman itu,
Maka Tuhan berpesan agar yang ketiga yang menjadi yang harus dilakukan, yakni jumpailah. Apabila memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, para murid harus pergi ke Galilea, bukan pergi ke Yerusalem, Nazaret atau tempat yang lain, karena pesan Tuhan Yesus sudah jelas, dan untuk berjumpa dengan Dia tentunya harus seturut dengan apa yang dipesankan. Apabila para murid tidak melakukan sesuai apa yang dipesankan, tentunya mereka tidak akan berjumpa dengannya. Dan ketika mereka datang ke Galilea sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada kedua Maria, murid-muridnya tadi, maka para murid akan merasakan pengalaman indah, yakni pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita harus tetap menjadi orang-orang yang berbahagia walaupun kita masih belum bisa berjumpa di gedung gereja kita GITJ Margoyoso karena masih dalam situasi darurat pandemi COVID-19. Karena hari ini kita memperingati Paskah, jadi kita tetap harus berbahagia di hari ini. Dalam perjanjian lama, Paskah berarti yang dilewati. Jadi kita adalah orang-orang yang dilewati oleh maut akibat dari dosa. Dosa-dosa yang kita perbuat selama hidup kita, dosa kita sendiri. Hal itu terlewati, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukan karena usaha, bukan karena kekuatan kita, namun hanya karena kasih kemurahan Allah saja. Oleh karena itu, Paskah mungkin seharusnya dirayakan lebih meriah daripada Natal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Memang Natal itu menyukakan karena peristiwa kelahiran, apalagi yang lahir ialah juru selamat. Namun jangan dilupakan bahwa ia lahir justru untuk menderita bagi kita, dan kita merayakannya dengan mewah dan meriah. Namun Paskah sudah dan terus kita rayakan bahkan setiap minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak hanya hari ini, tetapi kita memperingatinya setiap minggu sebagai hari perhentian kita, hari beribadah kepada Tuhan. Dan itu mungkin bagi saya pribadi, hal itu juga lebih meriah dibandingkan perayaan simbolis satu hari saja atau beberapa jam saja. Ibadah kita setiap minggu adalah perayaan Paskah kita yang sesungguhnya, dan setiap hari minggu kita merayakan kemenangan Tuhan atas dosa dan maut. Paskah ialah kemenangan Allah atas maut, dan itu menjadi kemenangan kita pula, umat kepunyaannya sendiri, karena sudah genap proses untuk menyelamatkan manusia, proses untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan membuat dosa tidak lagi berkuasa atas manusia, karena Tuhan Yesus telah mematahkan belenggu dosa. Dan hal itu tentunya memerdekakan manusia. Oleh sebab itu, walaupun tidak ada perayaan meriah seperti halnya Natal, ditambah dengan penerapan social distancing sehingga kita hanya bisa beribadah dari rumah, namun marilah kita tetap memperingati Paskah dengan sukacita, dengan hati yang mantap, tanpa rasa takut, karena yang bangkit ialah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Juga dengan memberitakan berita kebangkitannya, pengalaman iman kita bersama Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar kabar ini memiliki rasa ingin berjumpa dengan Tuhan di dalam Yesus, di dalam hidup dan kehidupannya. Maknailah setiap
ibadah minggu yang kita kerjakan sebagai ibadah Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Allah atas dosa yang tentunya memerdekakan hidup kita dari dosa itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah bahwa Allah akan senantiasa memampukan kita untuk melakukan setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa di momen Paskah ini, momen kemenangan atas dosa kami semua, kami diingatkan Tuhan untuk tidak takut, namun kami harus mewartakan, memberitakan berita sukacita ini agar setiap orang, setiap manusia boleh mempunyai rasa ingin berjumpa kepadamu dan menjumpaimu suatu saat nanti. Bagi saudara-saudara kami yang belum percaya, ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang akhirnya nanti kami boleh membawa jiwa-jiwa baru bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bersama-sama kita bersatu hati dan bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama dan yang keempat. Di salib Yesus di Kalvari.
Jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, jalanilah hari-hari kita dengan selalu mengingat nama Yesus Kristus dan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang langka. Dengan